Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan serta pertolongannya selalu kepada kita. Kawan-kawan sekalian, kembali kita kali ini kita akan mengungkapkan satu berita komentar dari mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Pak SBY soal Capres 2024. Yang kali ini kita ambil beritanya dari portal yang dimuat di portal politik ya, yang dimuat di Twitter pada tanggal 12 Januari 2023 dengan judul SBY soal Capres 24.2 saya tidak percaya pemimpin harus disiapkan khusus pihak tertentu. Judul ini saya kira semacam tanggapan ya dari pidato Ketua Umum PDIP Ibu Megawati Soekarno Putri beberapa waktu yang lalu atau 3 hari yang lalu pada hari ulang tahun ke-50 PDIP. Yang beliau secara tegas bahkan terus terang mengatakan bahwa partai politik, salah satu fungsi atau tugas partai politik adalah mempersiapkan atau mengkader pemimpin-pemimpin yang berasal dari internal setiap partai. Saudara sekalian, berita ini juga kelihatannya juga diambil dari Kompas Televisi ya, jadi Kompas TV yang mewawancarai Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, baiklah kawan-kawan sekalian, kita membacakan berita tersebut ini. Menurut SBY, ia tidak percaya soal pemimpin itu harus disiapkan secara khusus oleh pihak tertentu. Sebab kata Majelis Tinggi Partai Demokrat itu, di negara demokrasi pemimpin akan lahir dan negara tidak boleh masuk terlalu jauh. Saya percaya akan lahir pemimpin-pemimpin baru di negeri ini. Saya tidak percaya pemimpin harus dipersiapkan secara khusus oleh pihak-pihak tertentu, kata SBY saat makan malam di rumah makan Warung Dewek, Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Menurut SBY, di negara demokrasi harus memberikan ruang yang sama kepada setiap warganya, siapapun itu, untuk jadi pemimpin di masa depan. Yang penting negara memberikan peluang dan ruang yang sama, yang adil, ujarnya. Tidak boleh negara masuk terlalu jauh sehingga mengganggu fairness, keadilan bagi siapapun yang akan mencalonkan seseorang atau sesuatu, ujar SBY. Negara harus memberikan kesempatan kepada yang ingin menggunakan haknya dipilih maupun memilih. Keseluruhan perangkat di negeri ini, penyelenggara, pemerintah, aparat keamanan, semua harus membuat pemilu jujur dan adil, kata SBY selanjutnya. Lantas SBY menceritakan pada saat akan mengakhiri masa jabatan sebagai presiden RI dulu, tidak mempersiapkan calon pemimpin berikutnya. Kalau ditanya saya misalkan apakah dulu waktu menjelang mengakhiri masa jabatan sebagai presiden jatuh tempo terus saya harus mempersiapkan A, B, C, D? Tidak, jelasnya. Ini pandangan saya karena akan muncul calon pemimpin baru. Biarkan mereka punya peluang yang sama, berkompetisi dengan baik, tentu dengan aturan yang baik. SBY menilai regenerasi kepemimpinan akan berjalan alamiah di alam demokrasi. Regenerasi merupakan sebuah keniscayaan. Tidak berarti bahwa yang tua tidak punya hak maju lagi, tetapi sebaiknya yang muda diberi kesempatan. Akhirnya yang memilih rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan. Kata, kita terima siapapun yang dipilih, tandas SBY mengakhiri komentarnya. Kawan-kawan sekalian, seperti yang saya katakan tadi bahwa pernyataan SBY ini seakan menanggapi pertama pidato Ibu Megawati Soekarno Putri yang tadi mengatakan bahwa partai politik, salah satu tugas partai politik adalah menyiapkan pemimpin-pemimpin
baru melakukan perkaderan, dan setiap partai seperti Bumega itu jangan kemudian saling merebut kader partai lain untuk dicalonkan di pentas pemilu 2024 atau pemilu di bukan hanya 2024 atau di masa yang akan datang. Nah, oleh karena itu setiap partai politik harus mencalonkan kadernya sendiri. Nah, yang kedua, dia juga seakan menyinggung bahwa hiruk pikuk beberapa waktu terakhir ini, bukan hanya beberapa waktu, sejak dari tahun-tahun kemarin seakan-akan Pak Jokowi ingin menjadi kingmaker untuk menyiapkan penerusnya. Kadang-kadang dikatakan Pak Jokowi justru paling kuat adalah mempersiapkan Ganjar sebagai penerusnya. Yang kedua, tetapi di kemudian banyak juga Pak Jokowi mendorong calon-calon lain seperti Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, kemudian juga Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan kemarin yang terakhir juga Pak Jokowi mendorong Yusril Ija Mahendra ketika beliau memberi sambutan pada rapat kerja koordinasi nasional Partai Bulan Bintang kemarin. Tetapi yang paling utama di beberapa waktu yang lalu, santer di mana-mana, bahkan termasuk relawan-relawannya mendorong Pak Jokowi untuk menyiapkan Ganjar sebagai penggantinya di masa depan. Walaupun demikian, oleh saudara sekalian, ini ada spekulasi, walaupun bukan spekulasi sepenuhnya, tetapi memang ada gejala di partai PDIP, partainya Ganjar Pranowo, walaupun menurut survei-survei selalu dalam banyak survei mengandalkan, terutama survei-survei yang diduga berbayar dan upaya untuk menggiring opini masyarakat bahwa Ganjar selalu mendapatkan porsi dengan elektabilitas tertinggi, kemudian Prabowo dan Anies, dan kadang-kadang survei tertentu juga menjagokan Anies, kemudian ada juga Prabowo. Nah, kawan-kawan sekalian, itu dianggap bahwa Pak Jokowi mengarah untuk mendukung Ganjar, walaupun beliau pun menyebar dukungan ke calon-calon yang lain gitu loh. Sehingga ini juga pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Pak SBY ini itu mengarah kepada tanggapan terhadap apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP maupun oleh Pak Jokowi sendiri, yang banyak dipersoalkan orang karena dia dianggap ingin menjadi kingmaker dan seakan bertentangan dengan apa yang disiapkan oleh PDIP. Nah, kawan-kawan sekalian, kira-kira itulah yang gambaran dari apa yang disampaikan oleh Pak SBY pada saat ini, yang sebagaimana juga kita sudah bacakan tadi. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.